Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali diberikan Allah kesempatan untuk bertemu di kelas kita ini, majelis isti'dad, majelis persiapan untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak titik terang, sudah banyak rombongan yang berangkat dan sampai hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita pun bisa benar-benar nanti berkunjung ziarah ke Haramain dengan lancar dan selamat, serta mudah-mudahan mendapatkan umrah yang makbulah. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Mohon softnya dirapikan dulu biar lebih fokus. Ditata softnya, maju. Ibu-ibu maju. Softnya depan. Dirapikan, dirapatkan soft. Mas Eko maju. Baik, maturun. Alhamdulillah sudah berlalu ya, pandemi. Dan kita insya Allah sudah diskusi terkait dengan penjadwalan. Nanti insya Allah setelah materi kita akan sampaikan briefing, termasuk apa saja yang perlu kita persiapkan agar syarat-syarat dokumen dan syarat-syarat perjalanan nanti bisa terpenuhi dan keberangkatan bisa benar-benar lancar tanpa hambatan. Karena ini adalah pilot project, ya, project pertama pesantren Al-Fatih untuk mendampingi jamaah, maka harus betul-betul kita siapkan secara optimal, secara maksimal, agar tidak banyak kendala. Untuk itu tetap kita berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik, diberikan sihah wal afiyah, juga diberikan istiqomah, azimah, tekad yang tidak pernah putus. Maka harapan saya setiap kali ibadah shalah dikhususkan berdoa untuk kegiatan umrah ini. Doanya sederhana, Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram wal masjidin nabawi wa qabran nabi wa ashabihi marratan ba'da marrah wa karratan ba'da karrah. Ya Allah, izinkan kami untuk ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Makbarah Rasul, dan juga kuburan para sahabat berkali-kali, tidak hanya sekali,
Tidak hanya 2-3 kali, tapi berkali-kali. Mudah-mudahan diterima doa itu oleh Allah SWT dan betul-betul nanti bisa kita wujudkan di dalam perjalanan kita. Juga salah satu cara untuk memudahkan sesuatu itu kita dianjurkan tawassulan ya. Kalau berdoa itu kita iringi dengan tawassul. Tawassul itu mengantar doa dengan kebajikan, dengan amal saleh. Kita baca Al-Fatihah. Ada hadis yang sahih, tidak ada satupun doa yang dibacakan Al-Fatihah kecuali pasti diijabah. Maka jangan lupa untuk mengantar doa itu dengan Al-Fatihah. Jadi mengiringi doa dengan Al-Fatihah itu justru masyru'ah. Itu sunnah yang belakangan dianggap sebagian masyarakat sebagai bid'ah karena tidak tahu dalilnya, tetapi buru-buru membid'ahkan. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau kita mimpin, kita selesai doa, itu kenapa ada bisirril Fatihah? Ya Allah, dengan rahasia surat Al-Fatihah kabulkan doa kami. Syukur-syukur jenengan ada waktu tertentu meskipun tidak harus dikhususkan membaca surah Yasin untuk kepentingan hajat ini. Saya sampaikan berkali-kali dan ini termasuk syiar, termasuk tabligh, termasuk tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu. Yasin itu memiliki fadilah yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada hajat yang kita bacakan Yasin kecuali pasti dimudahkan untuk terwujud. Tidak ada kesulitan kecuali dimudahkan. Dan tidak ada doa yang dibacakan Yasin kecuali pasti diijabah. Termasuk tidak ada mayit yang dibacakan Yasin kecuali pasti diampuni dosanya. Bahkan tidak ada orang yang sakratul maut kalau dibacakan Yasin kecuali sakratul mautnya dimudahkan. Nanti dicek di tafsir Ibnu Katsir di Muqaddimah surat Yasin tentang fadail itu. Ini namanya tawassul, ini tawassul. Tawassul itu mengantarkan doa dengan amal saleh. Seperti yang dulu saya ceritakan terkait 3 orang yang terjebak di gua itu. Mereka bermalam di sebuah gua, kemudian guanya tertutup oleh batu besar. Secara logika manusia tidak mungkin batu itu digeser, tidak mungkin didorong, karena sakhrah itu batu yang sangat besar, bukan sekedar hijarah. Kalau hijarah itu batu segenggaman tangan, atau paling enggak 2 genggam tangan. Tapi kalau sakhrah itu besar sekali, sampai saking besarnya itu menutup pintu gua itu. Maka tidak ada kekuatan yang bisa mengeluarkan mereka dari gua itu kecuali kekuatan Allah. Lalu mereka berdoalah satu persatu. Orang pertama berdoa dengan birrul walidain. Orang kedua berdoa dengan iffatun nafsi. Dia menjaga dirinya, tidak berzina meskipun punya kesempatan. Orang ketiga berdoa dengan sifat amanah. Dia punya karyawan, ditunaikan gajinya, bahkan semua keuntungan dari gajinya itu tanpa dia ambil sedikit pun. Dan ternyata kemudian dengan izin Allah batu besar itu bergeser, akhirnya mereka bisa keluar. Itu dalil tentang tawassul. Itu karena paper saya di semester 6 ketika kuliah, saya paham betul dan menguasai tema itu. Saya presentasikan di kelas ketika itu diskusi tentang tema tawassul. Sehingga insya Allah secara keilmuan amalan tawassul itu sangat ilmiah, sehingga tidak perlu kita ragukan. Termasuk tawassul dengan banyak sedekah. Jenengan berbanyak sedekah. Termasuk ketika orang mau berangkat terus ngundang tetangga, ngundang teman, ngundang kerabat untuk tasyakuran atau walimatus safar, itu kan konteksnya selain tasyakur itu tawassul. Selain mengungkapkan rasa syukur, kebahagiaan karena mendapatkan undangan dari Allah, datang ke rumahnya yang paling mulia,
Dia juga tawassul agar perjalanannya lancar, diberikan kesehatan, diterima ibadahnya. Bukan niatnya itu untuk pamer. Bukan niatnya untuk riya, untuk ujub, tidak sama sekali. Itu mengaplikasikan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu itu tahadduslah, ceritakan. Ya, ungkapkan. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita disuruh mengucapkan alhamdulillah, ekspresif. Sujud syukur pun ekspresif. Alhamdulillah. Ya, sehingga balik nanti itu nikmat-nikmat itu akan berdatangan kembali, bahkan bertambah. Karena Allah itu paling senang ketika hambanya itu mengucapkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu. Dia akan menambahkan lagi itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini tawassul. Ya, tawassul dengan amal saleh. Termasuk berdoa, minta doa kepada orang tua, penting. Itu juga tawassul. Orang tua itu keramat ya. Orang tua itu keramat, keramat betul. Kalau bahasa agamanya karomah, dia punya karomah. Ya. Kalau kita berkunjung ke tempat-tempat mustajab, kita datangi orang-orang yang punya ilmu, ulama, kiai, ajengan, ya, ahlul Quran, atau kita undang anak-anak yatim untuk mendoakan. Semua itu kalah dengan doa orang tua, meskipun satu orang. Ya, kalah dengan doa orang tua meskipun satu orang. Ya, karena orang tua memang punya karomah, punya keramat. Sampai oleh Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan posisinya itu persis setelah dia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Setelah Allah membahas posisinya agar disembah oleh hambanya, Allah membahas posisi orang tua agar dibakti oleh anaknya, agar diberikan kebaktian, birrul walidain oleh anak-anak. Persis satu level setelah Allah itu. Ayat 23 surah Al-Isra itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ini namanya tawassul. Dan jangan pernah berhenti untuk husnudzon sama Allah. Jangan berhenti husnudzon. Meskipun kemarin 2 tahun itu kita terhalangi, tapi itu tetap terhalangi yang baik. Ya, kita kan terhalangi tidak bisa ke tanah suci. Dan itu tidak hanya kita yang mengalami, seluruh umat Islam mengalami itu. Kecuali sebagian warga Saudi. Tapi tetap dalam pandangan kita yang sudah kadung beriman total sama Allah, itu tetap terhalangi yang baik. Tidak ada sama sekali nilai keburukan atau sudut pandang negatif itu. Semua baik. Apa itu salah satu unsur kebaikannya itu apa? Liyazdad syauqan ilaih. Agar bertambah-tambah rasa rindu kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Mohon maaf. Ini salah satu hikmah ya. Jadi di antara hikmah ditunda kita berkunjung, dihalangi sementara kita berjumpa, itu agar bertambah rasa rindu kita kepada baginda. Ketika orang bertemu karena dorongan rindu, karena rasa kangen yang begitu membuncah, maka pertemuan itu pasti akan sangat istimewa, pasti akan sangat emosional, pasti akan sangat maksimal digunakan untuk mendatangkan berbagai hal, melakukan berbagai hal yang dicintai oleh baginda. Maka ditahan sejenak ya, kita berjumpa, ditahan sejenak kita untuk ziarah, untuk berkunjung. Itu tentu ada hikmah yang besar di balik itu ya. Sebagaimana anak-anak kita ini, kita pondokkan di pesantren, pasti rasa kangen orang tua itu luar biasa. Anak pun akan kangen sekali dengan orang tuanya. Itu salah satu sebab kenapa anak-anak pesantren itu jauh lebih birrul walidain daripada anak-anak yang nggak nyantri. Itu karena dia sudah bisa merasakan perpisahan dengan orang tua itu begitu berat. Dan dia sudah bisa merasakan simulasi ketika nanti betul-betul berpisah dengan orang tuanya itu selamanya. Sehingga pertemuan dengan orang tua itu betul-betul quality time. Itu waktu yang sangat berkualitas. Meskipun 2-3 hari bersama orang tua, dia akan betul-betul luar biasa. Dia maksimalkan betul untuk birrul walidain. Ini rahasia yang tadi saya sampaikan. Jadi selalu positif aja. Nggak ada yang negatif ya. Nggak ada yang negatif. Andai pun kemudian andai pun sebagian kita itu terhalangi bukan karena pandemi, tapi karena kondisi fisiknya sedang sakit, ya, dia tidak bisa berangkat karena kondisi sakit, itu tetap husnudzon. Tetap yang kita pandang adalah sisi positif. Harus selalu punya pikiran dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian jamaah kita ini kan ada yang sakit ya, sampai hari ini masih naik turun, terus drop, kadang-kadang bahkan di opname dan seterusnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya, diberikan kepulihan. Dan bahkan ada jamaah kita, kelas kita juga, istrinya Pak Heru ya. Awal dulu kita buat kelas, beliau ikut. Beliau orang ganti warna. Bahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat, dipanggil. Itu tetap baik, tetap baik. Karena dia berjumpa langsung tanpa penghalang lagi dengan Allah dan Rasulullah. Dipanggil. Dan dipanggil dalam kondisi dia sangat bahagia. Meskipun sakitnya itu Masya Allah, itu kanker yang berat sekali itu. Tapi dia begitu ridho. Nah, orang-orang seperti itu mudah-mudahan termasuk ahli surga ya. Kita doakan mudah-mudahan termasuk ahli surga, min ahli jannatihi, insyaallah.
Nah, ini bagian tawasulan tadi ya, tawasulan. Kemudian termasuk juga ada ujian. Ya. Ketika kita terhalang, kita nggak bisa berangkat, itu ada ujian. Ujian tentang kesungguhan. Ujian tentang tekad dan kekuatan tekad itu. Ujian tentang keteguhan niat. Ujian tentang upaya kita bersabar. Nah, kalau Allah kan betul-betul ditantang kita. Kalau dalam bahasa Jawa itu ya, ditantang oleh Allah. Setengah diwelehke bahkan. Kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira ketika mereka menyatakan kami beriman lalu mereka dibiarkan begitu saja, tidak diuji? Maka ketika kita sudah berkata, ayo kita umroh bareng, diuji oleh Allah. Kadang ujian itu berupa kebutuhan yang datang. Ini uang saya pakai untuk apa? Saya pakai berangkat, tetap saya tabung, atau saya pakai kebutuhan? Itu ujian. Dihadapkan pada persimpangan jalan. Saya pakai untuk kebutuhan itu, atau saya tetap masukkan ke tabungan. Dan Allah melihat itu saat kita mengambil pilihan itu, Allah melihat. Ayo kamu pilih yang mana itu. Sebagian orang berpikir, udahlah saya gunakan dulu untuk kebutuhan. Nanti mudah-mudahan ada, nanti saya masukkan ke tabungan. Akhirnya nggak ada. Oleh Allah tidak ada ujungnya itu, kebutuhan-kebutuhan akan terus berdatangan. Dan kita akan selalu punya pembenaran, ya, bahwa kebutuhan itu lebih penting daripada tabungan untuk berangkat ke tanah suci. Atau sebagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi pandemi kemarin itu. Diuji dan begitu panjangnya sampai nggak jelas ini kapan berakhir. Kapan ini kesudahannya? Setelah pandemi ternyata resesi. Ya, barang-barang naik, harga tidak terkendali, ekonomi terpuruk, banyak orang di PHK. Lihat, minyak goreng naik melambung begitu tinggi. Hilang di pasaran, sehingga mempengaruhi itu sebagian roda ekonomi kita. Diuji oleh Allah sampai 2 tahun lebih itu, bahkan nggak ada kejelasan. Ini Saudi buka umroh lagi atau enggak sih? Ini ada haji atau enggak, itu nggak ada kejelasan sama sekali. Setelah datang gelombang pertama, datang gelombang kedua, datang lagi gelombang ketiga, itu seperti nggak ada ujungnya. Nah, itu niat kita betul-betul sedang ditatar oleh Allah itu. Betul-betul sedang ditantang. Tadi ditanting. Loh, kamu serius atau enggak itu niat berangkat ke tanah suci itu? Kamu serius atau enggak? Kalau enggak serius, ya akan terpinggirkan dengan sendirinya. Kalau tekadnya itu tidak, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, enggak sampai di level itu, ya sudah. Ya, maka sebagian kita itu bahkan sebagiannya ya, dengan sukarela kita berikan ketika yang bersangkutan menarik kembali tabungannya, enggak apa-apa, itu enggak masalah, itu hak yang bersangkutan. Tapi ini bekalan bagi kita yang masih bertahan. Bekal. Jadi kalau sudah bertekad itu jangan dibatalkan. Kalau sudah punya niat, jangan di-cancel. Ada ayat kan di surat Muhammad itu, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Sebelum membatalkan amal itu, jangan membatalkan niat untuk beramal. Maka di antara yang paling parah yang membuat amal itu menjadi gak diterima, itu membatalkan niat di tengah amal itu. Tapi ada yang lebih membahayakan lagi, membatalkan niat sebelum beramal. Itu tidak sama sekali ada wujud amalnya. Kalau tadi sudah ada wujud amalnya, tetapi tidak sah.
Yang ini bahkan sama sekali gak ada wujudnya. Belum ada wujudnya sudah batal. Makanya ada satu episode dalam peperangan yang dialami Rasulullah. Ya, perang Uhud itu. Ya, Rasulullah itu kan pernah musyawarah dengan para sahabat. Terus ada banyak usulan. Bagaimana baiknya kita menghadapi mereka? Sebagian sahabat itu usul, kita bertahan di dalam Madinah saja. Tidak usah kita keluar. Kalau mereka menyerang masuk ke Madinah, nanti kita habisi. Sebagian yang lain mengatakan tidak, itu jago kandang. Kami tidak mau. Terutama yang dulu tidak ikut perang Badar, itu pengen keluar Madinah menyongsong musuh di luar Madinah. Diskusi cukup panjang. Terus Rasulullah menyampaikan mimpinya. Dalam mimpi itu ada firasat, sekian sahabat terbunuh, pamannya itu mati syahid. Disebutkan ada lembu besar yang disembelih, digorok gitu. Ternyata itu firasat paman beliau, Hamzah itu. Beliau sampaikan mimpi itu. Mimpi seorang nabi itu mesti kan wahyu itu. Tapi karena mekanisme pengambilan keputusan di dalam syariat Islam itu ditetapkan dengan syura, bukan dengan mimpi, maka mimpi nabi itu seperti ditepiskan oleh nabi sendiri, nggak dianggap. Agar kita tahu kedudukan mimpi itu dalam pandangan syariat itu. Sehebat apapun mimpi itu, dia nggak bisa mengalahkan keputusan syura. Maka ketika diambil satu keputusan, kita songsong musuh di luar Madinah, kita songsong mereka di luar. Itu Rasul mengesampingkan mimpinya. Terus Rasul masuk ke dalam rumah, memakai dhira'. Dhira' itu baju besi, baju perang itu. Beliau mengambil pedangnya, beliau mengenakan helmnya untuk perang itu, helm yang terbuat dari baja itu. Terus beliau keluar. Itu para sahabat yang tadi itu mengusulkan untuk menyongsong musuh di luar itu merasa nggak enak. Khawatir kalau pilihan Rasul itu karena keterpaksaan. Sebenarnya Rasul itu lebih cenderung memilih usul pertama karena mimpi beliau itu menunjukkan ada tanda-tanda yang tidak baik. Akan banyak sahabat yang terbunuh. Sepertinya begitu. Maka sahabat yang punya usul yang kedua itu merasa tidak enak. Terus ada yang maju menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya Anda memilih keputusan itu karena keterpaksaan, karena merasa nggak nyaman dengan kami ridho Anda batalkan keputusan itu, kami ikut dengan pendapat Anda. Kita sambut mereka di dalam Madinah, kita tidak usah keluar. Apa kata Rasul? Jadi kalau suatu rapat sudah mengambil keputusan, itu babnya tekad, azam, dan tawakal. Maka Rasul mengatakan ini, tidak sepantasnya seorang nabi, kalau dia sudah pakai baju besi, dia tanggalkan kembali sebelum perang. Jadi kalau sudah pakai dhira' itu harus perang. Tidak sepantasnya dia tanggalkan kembali sebelum terjadi peperangan dan Allah memutuskan perkara di antara kami dengan mereka. Berangkatlah, bismillah kata Rasul. Terus berangkat Nabi itu ke medan Uhud itu. Yaitu pelajarannya kata para ulama, jangan sekali-kali membatalkan niat. Jangan pernah membatalkan tekad. Sekali kita batalkan, nanti akan menjadi kebiasaan. Maka niat-niat yang baik itu pelihara, jaga, dan laksanakan. Jangan dibatalkan. Apapun yang besar, yang kecil itu laksanakan. Pagi ini mamanya jenengan pengen sedekah, meskipun hanya 1.000, 2.000, jangan pernah dibatalkan, kasihkan. Hari ini mamanya jenengan ingin ya traktir keluarga, anak istri diajak makan, jangan dibatalkan, laksanakan itu. Hari ini pengen ngaji ke sini, datang, berangkatlah, kecuali kalau betul-betul ada kedaruratan.
Ada yang lebih diprioritaskan dalam pandangan syariat atau kecuali. Nah, itu pelajaran. Jadi tidak sepantasnya seorang nabi itu mencontohkan tadi itu ya, sikap tidak konsisten, membatalkan niat sebelum perjalanan. Maka kemudian Rasul berangkat ke medan Uhud. Dan betul seperti mimpi beliau, 70 sahabat mati syahid, paman beliau Hamzah termasuk yang terbunuh dalam kondisi digorok betul. Ya. Bahkan nggak cuma digorok, dimutilasi, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindun. Tapi Nabi ketika melihat fakta seperti itu, melihat fenomena kekalahan dalam tanda kutip seperti itu, Nabi sama sekali tidak menyalahkan sahabat yang usul itu. Dan Nabi tidak pernah menyesali hasil rapatnya itu. Syura itu tetap tinggi di mata Allah. Hasil rapat itu tetap tinggi di mata Allah dalam medan perjuangan itu. Ini pelajaran. Ini pelajaran tentang menjaga niat, menjaga tekad. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak mudah membatalkan niat. Nah, dalam hal kebaikan begini memang semestinya kita itu punya sikap keras kepala yang positif. Nah, orang-orang yang ditunjuk Allah jadi pemimpin itu biasanya cenderung keras kepala. Ayo A, B yo B gitu. Pokoknya jalan gitu. Nggak usah pakai tapi, bismillah aja gitu. Kalimatnya bismillahi tawakkaltu ala Allah. Baru kemudian la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah bismillahi tawakkaltu ala Allah, itu sandaran kita cuma Allah. Jangan sandarkan pada kemampuan diri sendiri atau sandarkan pada kemampuan materi, tidak, sandarkan sama Allah. Maka kalimatnya itu la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ujian itu. Di kitab Ulul Himmah itu diceritakan ada satu kisah. Dan pernah saya ceritakan ke jenengan di awal-awal. Mudah-mudahan masih ingat. Imam Ahmad bin Hanbal dengan rombongan murid-muridnya itu pernah bertekad ingin ngaji ke Son'a, ke Yaman. Menemui gurunya, penulis kitab Al-Musannaf, Imam Abdul Razak. Abdul Razak itu punya kitab namanya Al-Musannaf, Musannaf Abdul Razak. Ternyata beliau itu dalam perjalanannya dari Baghdad itu mampir dulu ke Masjidil Haram untuk umroh. Ketika tawaf itu bertemu dengan gurunya itu di pelataran masjid. Terus ada usul dari murid-muridnya. Wahai guru, wahai Imam Ahmad, bagaimana kalau kita ngambil sanad dari beliau di sini saja, kita tidak usah ke Yaman. Karena dari Masjidil Haram ke Yaman kan masih jauh tuh, masih separuh perjalanan lagi itu. Apa kata Imam Ahmad? Apakah itu disetujui? Enggak. Yang namanya tekad, niat untuk ngaji, sowan ke Yaman, yuk kita tetap harus ke Yaman. Kita tidak usah kemudian membatalkan niat itu. Yang kedua, karena alasan bahwa guru itu didatangi. Bukan ketemu di jalan terus ditanyai. Ya, guru itu didatangi, disowani itu. Bukan guru itu ditemui di jalan terus ditanyai. Kecuali madhabnya Gus Baha itu, kalau didatangi malah nggak mau. Ketemu di pasar, di jalan itu belum ditanyai, belum malah senang. Tapi kalau dalam konteks Imam Ahmad ini tidak mau disuruh datang menemui gurunya untuk nimba ilmu. Karena filosofinya itu timba yang mendatangi sumur, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Maka jenengan kesini ngaji itu sudah benar itu. Bukan ngundang ke rumah. Kayak Pak Wiji itu kan ngaji kan ngundang ke rumah. Nah, itu sudah menyalahi konsep keilmuan itu sebenarnya. Oh, yang lebih unik lagi itu ngundang ke rumah, nggak dijemput lagi itu. Ngundang ke masjidnya nggak dijemput, sampai masjidnya panitianya lupa, jamaahnya nggak ada. Itu paling parah itu. Itu ujian para dai sekarang, ujian para mubalik, para ustadz sekarang.
Kalau dulu zaman para ulama itu tidak ada itu. Datang ke majelis mesti. Sampai Imam Malik itu tidak mau kan diundang Harun ar-Rasyid ngaji di istana itu. Nggak model seperti ulama sekarang yang gemar ngaji ke istana itu enggak. Imam Malik tidak mau. Padahal Harun ar-Rasyid itu kan khalifah yang baik. Ya, mengamalkan Quran Sunnah yang ditegakkan syariat. Undang-undangnya hukum Islam. Tapi diundang beliau nggak mau itu. Ya tentu karena punya alasan. Bisa ditiru, bisa tidak. Tapi yang jelas beliau punya alasan. Nah ini tentang membatalkan niat ya. Jangan sekali-kali membatalkan ya. Ini muqaddimah dari pertemuan kita pagi ini. Saya kira cukup ya insyaallah terkait dengan beberapa informasi. Nanti akan disampaikan setelah kajian ini kita sudahi insyaallah. Selanjutnya nanti koordinasi dengan panitia dan juga penyampaian informasi-informasi. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, memberikan kita kemudahan dan kelancaran hingga kita sampai ke tanah suci, kembali pulang ke tanah air dengan selamat, dengan sentosa, membawa umrah yang makbulah, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak ada habisnya insyaallah biidznillah taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.